Shalom, kembali lagi bersama saya Asianto Samuel di Share the Bible. Kali ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Demikianlah jauh ayat pembacaan kita di saat ini. Saya akan mengangkat satu tema, yaitu berharap di tengah kemustahilan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya agar kita berharap di tengah kemustahilan? Perhatikan pembacaan kita saat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan mereka agar mereka tetap mempercayai Allah di dalam kehidupan mereka dan percaya juga kepada janji Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita ketahui bersama bahwa Abraham dan Sarah adalah pribadi yang sangat terkenal di dunia perjanjian lama, bahkan di dunia perjanjian baru. Abraham memiliki seorang istri bernama Sarah, dan keduanya ini sudah sangat tua ketika menerima janji Allah. Satu hal yang dialami oleh Sarah yaitu mandul, sehingga Sarah tidak mungkin mendapatkan anak. Tetapi yang menjadi sorotan bagi saya, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kondisi yang dialami oleh Sarah seperti itu, Allah datang berfirman kepadanya bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Menjadi bapa banyak bangsa tentunya harus melalui keturunan Abraham. Tetapi hal ini mustahil secara manusia akan terjadi karena Sarah dikatakan mandul, tidak bisa mengandung. Di dalam Roma pasal 4 ini dikatakan bahwa pada waktu itu Abraham telah berusia 100 tahun dan Sarah telah mati haid. Artinya bahwa secara manusia, bahkan secara biologis, Sarah tidak mungkin bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu mustahil, tetapi apa yang Abraham lakukan, dikatakan bahwa Abraham percaya juga dan berharap, sekalipun dia tahu keadaannya pada waktu itu, keadaan apa yang dialami. Dia tahu bahwa dia sudah tua dan istrinya pun sudah tua, sudah mati haid. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi Abraham untuk tetap berharap, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita sebagai orang yang percaya, apakah ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu masih bisa kita berharap kepada Tuhan? Dan bagaimana agar kita berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah sesuatu yang mustahil bagi kita? Kita lihat apa yang menjadi rahasia Abraham di pembacaan kita saat ini, sehingga dia tetap mempercayai, dia tetap berharap di tengah-tengah kemustahilan. Poin yang pertama, bagaimana agar kita bisa mempercayai Allah di tengah kemustahilan? Yang pertama yaitu mengenal kepada siapa kita percaya. Perhatikan di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kepada Allah yang ia percaya, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Allah di sini merujuk kepada Allah yang sama di dunia perjanjian lama. Kejadian pasal 1 dikatakan permulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, inilah yang Abraham percayai, yaitu Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dan Allah yang memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Inilah yang Abraham imani, inilah yang Abraham yakini di dalam kehidupannya, bahwa yang berjanji itu adalah pribadi yang benar, pribadi Allah. Ketika
kita mempercayai Allah di dalam kehidupan kita, dan kita percaya kepada Allah yang benar. Allah yang benar yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia. Inilah Allah yang benar, dan kita percaya bahwa Allah yang tidak pernah gagal di dalam setiap rencangannya, dan Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, seperti yang dikatakan oleh Maria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita tahu kepada siapa kita percaya, maka tentunya ada kekuatan di dalam kehidupan kita, karena yang kita percayai adalah Allah yang berkuasa. Ketika kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang Immanuel, maka kita tidak takut untuk menghadapi situasi-situasi, bahkan persoalan-persoalan yang menghadang kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Poin yang kedua, bagaimana agar kita bisa berharap di tengah kemustahilan, yaitu percaya kepada janji Allah. Perhatikan di ayat yang ke-20 dikatakan, terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang, tetapi Abraham terus diperkuat imannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mempercayai janji Allah, inilah yang Abraham alami, dan inilah yang Abraham miliki dalam kehidupannya, sehingga ketika diperhadapkan dengan situasi yang mustahil, dia tetap memandang Allah. Janji Allah begitu banyak tercantum di dalam Alkitab, tinggal bagaimana kita merespon janji Allah kita itu. Allah berjanji kepada kita bahwa orang yang mencari kerajaan Allah, atau orang yang menomorsatukan Kristus di dalam kehidupannya, Allah akan menambahkan segala sesuatu yang dia perlukan. Allah berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, sebab kamu adalah ciptaan yang mulia, lebih dari segala yang ada di dunia ini. Tentunya aku melihara kamu. Ini adalah janji Allah tentang pemeliharaan kehidupan kita, dan ini harus kita pegang. Kenapa harus kita pegang? Ketika kita percayai janji Allah, maka akan membuat kita kuat untuk menjalani hari-hari kita, untuk menjalani hidup kita yang mungkin saja bagi kita itu mustahil. Tetapi ketika kita percaya janji Allah, kita percaya bahwa Allah memelihara kehidupan saya, Allah menolong saya, Allah mencukupkan kekurangan saya, maka kita tidak takut untuk menjalani hari-hari kita. Penting bagi kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Dan penting bagi kita tidak hanya mengenal Allah saja, tetapi kita percaya kepada perkataan-perkataannya. Semua yang tercantum di dalam Alkitab terlalu banyak, dan itulah yang kita percayai. Allah berjanji juga akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita percayai janji Allah, sehingga memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus melangkah di tengah kemustahilan. Ketika kita memiliki dua hal ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bahkan kita tahu keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mungkin, seperti yang Abraham alami dalam kehidupannya. Dikatakan Abraham tahu keadaannya, tidak mungkin mereka bisa mendapat keturunan, tetapi karena Abraham tahu kepada siapa dia percaya, dan karena Abraham percaya kepada janji-janji Allah, bahwa tidak ada satupun yang dikatakan Allah yang gagal, semuanya akan tergenapi. Sehingga situasi dan kondisi yang Abraham alami pada waktu itu tidak menjadi penghalang bagi Abraham untuk tetap berharap. Dikatakan Abraham berharap juga sekalipun ia tahu keadaannya. Berharap di tengah kemustahilan. Kita bisa lakukan ini ketika kita tahu kepada siapa kita percaya, dan ketika kita tetap mempercayai janji Allah di dalam kehidupan kita. Terus percayai Allah dan percayai janjinya. Tuhan Yesus memberkati.